Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan air dari jemarinya. Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan air dari sela jemarinya. Ini merupakan salah satu kisah populer. Kejadian ini merupakan salah satu mukjizat Rasulullah yang terjadi karena desakan dan situasi tertentu. Dikisahkan ketika waktu sholat subuh tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat akan berwudu. Namun saat itu tak ada air sama sekali, padahal yang akan berwudu cukup banyak. Para sahabat hendak sholat berjamaah bersama Rasulullah, tentu membutuhkan air yang sangat banyak untuk berwudu. Rasulullah pun bertanya, "Apa ada kantung air?" Seorang sahabat menyahut, "Ada ya Rasulullah." Kemudian sahabat itu membawa kantong air yang bahannya terbuat dari kulit kambing. Biasanya kantung air itu digunakan untuk membawa persediaan air ketika dalam perjalanan panjang. Kemudian Rasulullah meletakkan tangan kanannya di atas kantong kulit kambing itu. Jari-jarinya pun terbuka. Dari sela-sela jari beliau seketika memancarkan air yang sangat jernih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berseru kepada Bilal bin Rabah, salah satu sahabat dekat Rasulullah, "Hai Bilal, panggil orang-orang itu untuk berwudu." Orang-orang yang akan menunaikan sholat subuh itu pun dipanggil oleh Bilal untuk berwudu dengan air yang memancarkan dari sela-sela jari Rasulullah. Dan bukan hanya berwudu, bahkan seorang sahabat Rasul bernama Ibnu Mas'ud sampai meminum air itu. Air tersebut memiliki rasa yang sangat sejuk, seperti air yang memancar langsung dari sumber dalam bawah tanah. Air itu terus mancur sampai semua orang dapat berwudu. Itulah salah satu mukjizat yang dikaruniakan oleh Allah yang Maha Kuasa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat merupakan karunia yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul pilihannya. Usai menjalankan ibadah sholat subuh, Rasulullah duduk dengan para sahabat. Kemudian beliau bertanya kepada para jemaahnya, "Siapakah orang yang paling menakjubkan imannya?" Salah satu orang dalam jemaah menjawab, "Malaikat." Rasulullah pun berkata, "Bagaimana malaikat tidak beriman sedangkan mereka pelaksana perintah Allah?" Jawaban salah satu sahabat itu ternyata keliru, karena malaikat sudah pasti beriman karena mereka diberi tugas sebagai pelaksana perintah Allah. Kemudian sahabat lain menjawab, "Para nabi." Rasulullah berkata, "Bagaimana para nabi tidak beriman sedangkan wahyu dari Allah diturunkan kepada mereka?" Kemudian para sahabat menjawab lagi, "Kalau begitu sahabat-sahabatmu ya Rasulullah." Rasulullah pun berkata lagi, "Bagaimana mereka tidak beriman sedangkan mereka menyaksikan mukjizatku, hidup bersamaku, mengenal dan melihatku dengan mata kepala mereka sendiri." Sahabat pun bertanya lagi, "Jadi siapa makhluk Allah yang imannya paling menakjubkan ya Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab, "Mereka adalah kaum yang hidup sesudah kalian." Maksudnya adalah umat yang lahir setelah para sahabat Rasul sudah tidak hidup lagi, atau manusia yang hidup pada masa yang akan datang. Mereka membenarkan aku, padahal mereka tidak pernah menyaksikan aku. Mereka menemukan tulisan dan beriman. Mereka mengamalkan apa yang ada dalam tulisan itu. Mereka membelaku seperti kalian membelaku. Alangkah inginnya aku bertemu dengan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.